Shalom Bapak Ibu. Lama ya saya nggak berkesaksian di channel saya ini. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan bahwa di saat saya kecelakaan, kaki saya patah, firman yaitu Yesus Kristus yang menemani saya, sehingga ketika saya kecelakaan, tahu kaki saya patah, dan ketika itu saya masih di jalan, belum ada ambulan datang. Sambil menunggu ambulan datang, ketika itu ada rasa kecemasan dan takut sedikit terlintas. Ketika saya takut, ketika saya cemas, firman Tuhan itu mengingatkan saya, mengucap syukurlah dalam segala hal, maka itulah yang dikehendaki Allah. Jadi seketika itu saya mengucap syukur sambil kaki saya Bapak Ibu bengkok ke kanan karena patah, sambil saya terkapar di lantainya aspal di jalan sambil menunggu ambulan datang. Saya mengucap syukur Bapak Ibu. Alhasilnya saya alami damai sejahtera. Bapak Ibu, sebelum 1 hari saya mengalami kecelakaan yang membuat kaki kanan saya patah, paha. Saya dibekali firman Tuhan yang maha dahsyat banget melalui khotbah ibadah di hari Minggu di gereja saya yang disampaikan oleh Pendeta George Albert Pinaria. Beliau menyampaikan firman Tuhan tentang mengucap syukur disertai dengan contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, saat beliau khotbah, beliau sampaikan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil dikasih contoh Bapak Ibu, ilustrasi bahwa ada seorang raja yang sedang berburu bersama ajudannya di hutan belantara. Raja itu ketika berburu, ada binatang buas yang menerkamnya sehingga jari tangannya ada yang terputus satu. Lalu ajudannya bilang, "Raja, mengucap syukur saja, akan ada hal baik di balik semua ini." Raja histeris marah, lawang di sela kesakitan diomongin seperti itu, di sela bencana diomongin seperti itu, jelas-jelas itu bencana. Kenapa dia bilang harus mengucap syukur bahwa akan ada kebaikan di balik itu semuanya? Lalu sang raja saking gemes dan marah kepada ajudan, "Kamu itu gara-gara kamu lalai menjaga aku. Kamu gak ngerti apa ada binatang buas sehingga kamu gak melindungi aku. Kamu suruh aku mengucap syukur lagi. Dan kamu tambahin akan ada hal baik di balik semua ini lagi." Sekarang saking geramnya raja itu menyuruh dia memasukkan tahanan. Artinya saking marahnya pada ajudan itu tadi itu, ajudan itu dimasukkan ke dalam tahanan. Lalu kata ajudan itu, "Terima kasih ya raja. Kamu tak masukkan penjara masih terima kasih?" "Ya, karena akan ada hal baik di balik semua ini." Lalu sambil geramnya raja, "Terserah kamulah." Mungkin seperti itu ya. Lalu setelah raja sembuh karena hobinya berburu, berburulah kembali raja itu mengajak ajudannya yang baru untuk berburu. Namun apa yang terjadi? Bukan lagi saat ini masalahnya dengan
binatang buas, melainkan raja itu ditangkap oleh suku pedalaman. Nah, raja ini bersama ajudannya ditangkap oleh suku pedalaman dan mau dipersembahkan kepada dewa suku pedalaman itu. Namun, syarat persembahan itu haruslah tubuh yang normal, tidak ada cacat. Dilihat dari atas ke bawah, bawah ke atas, dari ujung kaki sampai ujung rambut diperiksa. Jari tangannya raja itu tadi ada yang putus, maka dilepaskanlah raja itu. Dan dilihatnya lah ajudan itu begitu sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki gak ada yang cacat, maka dipersembahkanlah tubuh ajudan itu tadi. Lalu raja teringat kepada ajudannya, mengucap syukurlah ya raja, akan ada hal baik di balik semua ini. Dia teringat itu, langsung raja cepat-cepat balik ke istananya dan menyuruh melepaskan ajudannya yang dimasukkan ke penjara tadi. Lalu raja bertanya, raja mengucap syukur dan berterima kasih kepada ajudan itu. Lalu bertanya, lalu kamu tak masukkan dalam penjara, kenapa kamu juga mengucap syukur? Padahal aku nyakitin kamu gak bersalah. Padahal ya memang kamu gak bersalah, tapi kamu saya masukin penjara, tapi kok kamu mengucap syukur dan bersuka cita. Dan saat ini pun juga aku minta maaf ke kamu pun juga mengucap syukur dan bersuka cita. Jawab ajudan itu, ya Tuhan, saya bersyukur Tuanku Raja memasukkan saya dalam penjara. Kalau tidak, mungkin yang akan jadi persembahan kepada dewa orang pedalaman tadi itu mungkin saya. Nah, firman itulah Bapak Ibu yang menguatkan saya ketika saya mengalami kecelakaan. Saya itu diserempet mobil dari samping sehingga saya terjatuh dan kaki saya menahan, akhirnya patah klek. Seketika saya memang histeris, kakiku patah. Namun di sela banyak kerumunan orang, Bapak Ibu, saya masih belum bisa berdiri. Saya hanya bisa tertidur, terlentang di aspal di jalanan itu. Tiba-tiba firman ini mengingatkan saya, Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Akan ada hal baik di balik ini semua, Ruth. Wow, Bapak Ibu, rasanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya. Di Filipi 4 mengatakan, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang sedap didengar, semuanya itu pikirkanlah itu. Bapak Ibu, ternyata memang benar. Ketika saya mau berpikir macam-macam, saya putuskan, dan firman Tuhan mengingatkan saya gak mau berpikir macam-macam, saya gak mau berpikir di luar firman. Yang saya pikirkan firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya. Maka dari itu di Filipi 4, pikirkan yang benar, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar, semuanya itu pikirkanlah, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu Bapak Ibu kesaksian saya bersama Sang Firman yang selalu menemani saya. Saat ini memang saya gak tahu kenapa itu semua terjadi, tapi nanti kelak saya akan mengetahuinya. Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Memang saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi satu yang saya tahu, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi untuk hari depan yang penuh harapan. Dan satu hal yang saya tahu juga, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Memang saat ini saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu apa yang terjadi kelak. Saya nggak tahu rencana Tuhan apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan turut bekerja. Dan yang saya tahu, bahwa Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat bagi saya. Bahkan meskipun iblis mereka-rekakan yang jahat bagi saya, atau manusia mereka-rekakan yang jahat bagi saya, Tuhan akan datangkan untuk menjadikan kebaikan bagiku. Kejadian 50 ayat 20. Bapak Ibu, tahu tidak sih, saya saat ini bikin konten, saya dalam keadaan terkapar ya, masih dalam keadaan lemah, masih dalam keadaan kaki belum bisa boleh berjalan dengan baik, bisa berjalan pakai tongkat karena masih 11 hari saya mengalami kecelakaan ini. Pak Ibu, tapi saya merasakan firman itu hidup. Saya tahu firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Keren Bapak Ibu. Saya benar-benar merasakan dalam kelemahan saya, kuasa Yesus sempurna. Artinya, semua orang lagi mendambakan kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan. Tapi yang perlu kita ketahui, kuasa Tuhan sempurna, yaitu di saat kita lemah. Saya akan bikin konten nanti Bapak Ibu. Cukup sekian kesaksian saya dulu. Itu yang saya alami ketika saya masih terjatuh, terkapar di lantai aspal waktu kecelakaan. Dan firman itu menemani saya, menghiburi saya. Nanti next saya akan bercerita kesaksian sang firman itu menemani saya di saat saya masuk di meja operasi, dan ketika saya takut, Tuhan menolong saya. Tuhan Yesus beserta. Amin.